Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarti dan pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Menggunakan Mobile Payment berdasarkan peran teori Utautu atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology to dan Perceived Security. Dan tak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hajen Hidayat selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan pengarahan-pengarahan sehingga, proposal skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang di sini, adalah yang berawal dari pesatnya bisnis mobile commerce yang sejalan dengan meningkatnya pengguna internet sekaligus pengguna smartphone, di mana sekitar 63% populasi Indonesia, telah memiliki smartphone. Ditambah lagi dengan keadaan di mana pandemi COVID-19 yang semakin mengakibatkan, transaksi digital semakin meningkat, sehingga, bisnis mobile commerce menjadi sangat pesat. Di mana semakin pesatnya bisnis mobile commerce, maka semakin memperkuat peran mobile payment sebagai alat pembayaran dalam bisnis mobile commerce, di mana mobile payment mampu memberikan kemudahan, kecepatan, solusi aman pembayaran selama pandemi COVID-19 dan selama physical distancing dan karantina mandiri. Sekaligus, penggunaan mobile payment mampu memberikan cashback, hadiah, serta diskon tunai yang menambah aspek manfaat dan kesenangan saat menggunakan mobile payment. Namun, mobile payment sendiri bagi masyarakat Indonesia masih dalam tahap awal dan cukup baru jika kita bandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini juga dikarenakan dengan fasilitas infrastruktur, khususnya infrastruktur telekomunikasi yang belum merata, sehingga pengembangan mobile payments belum dapat termaksimalkan. Sekaligus, aspek lainnya yaitu aspek keamanan data, data pribadi, dan data finansial yang menjadi pertimbangan utama seseorang untuk, menggunakan mobile payment. Dalam penelitian ini merupakan bukan penelitian yang pertama, sudah ada penelitian terdahulu yang mengangkat topik seperti ini, mobile payment, namun masih menemukan perbedaan-perbedaan terhadap, hasil temuan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi niat menggunakan mobile payment. Sehingga penelitian ini ingin meneliti kembali terkait, untuk menemukan faktor apa saja yang mempengaruhi niat menggunakan mobile payment, terkhususnya selama pandemi COVID-19, di saat transaksi digital sangat meningkat. Penelitian ini merupakan adaptasi dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Morty et al. Tahun 2019 yang meneliti niat menggunakan mobile payment, pada para pekerja di Malaysia, di mana penelitian ini akan menggunakan subjek yang berbeda, yaitu pemilihan subjek mahasiswa yang dipercaya menjadi segmen konsumen pertama dalam penggunaan mobile commerce karena memiliki tingkat pendidikan dan dasar potensi pendapatan yang tinggi, sekaligus, umur yang digunakan, yaitu range umur antara 17 sampai 25 tahun, yang merupakan tingkat pengguna internet terbesar di Indonesia dengan sekitar 85,4% dari seluruh populasi, Indonesia. Selanjutnya adalah perumusan masalah dalam penelitian ini akan menggunakan, 3 variabel dari teori, Utautu dan satu variabel perceived security, di mana, rumusan masalahnya adalah untuk mengetahui apakah performance expectancy, facilitating conditions, hedonic motivations, dan perceived security berdampak positif terhadap, behavioral intention untuk menggunakan mobile payment yang sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh performance expectancy, facilitating conditions, hedonic motivations, dan perceived security terhadap behavioral intention untuk menggunakan mobile payment. Untuk manfaat penelitian ini sendiri bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi untuk menjelaskan secara teoritis faktor-faktor utama yang mempengaruhi niat konsumen untuk menggunakan layanan mobile payment, terutama selama pandemi COVID-19 berdasarkan teori Utautu dan Perceived Security. Bagi praktisi dan pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk memandu penyedia jasa layanan keuangan dan pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah, untuk merancang, memperbaiki,
dan meningkatkan kualitas layanan dan strategi guna memitigasi resiko kekhawatiran konsumen dan meningkatkan tingkat penerimaan mobile payment. Bagi penulis sendiri, tentunya ini dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi niat untuk menggunakan mobile payment. Untuk batasan masalah dalam penelitian ini, penelitian ini akan membatasi pada pembayaran mobile payment yang berbasis server, yaitu contohnya adalah ShopeePay, OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja. Untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari jurusan Ruang Lingkup Manajemen Bisnis yang berasal dari dua perguruan tinggi di Kota Batam, yaitu Politeknik Negeri Batam dan Universitas Putra Batam, di antara kelompok umur 17-25 tahun. Untuk variabel independen yang digunakan itu ada 4, yaitu performance expectancy, facilitating conditions, hedonic motivation, dan perceived security. Variabel dependen dan variabel dependennya adalah behavioral intention. Untuk kajian teori sendiri di sini, yang pertama adalah Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2, di mana ini merupakan teori yang sudah banyak digunakan dalam pengembangan teknologi dan penggunaan dan adopsi teknologi. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Van Cates tahun 2003 yang mengemukakan bahwa terdapat 4 hal penting yang mempengaruhi niat berperilaku atau behavioral intention untuk menggunakan teknologi. Yang kemudian teori ini dimodifikasi oleh Van Cates tahun 2012 dengan memasukkan 3 unsur tambahan membentuk teori Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2. Selanjutnya adalah perceived security, yaitu merupakan suatu variabel yang sudah banyak sebelumnya digunakan sebagai hambatan dalam adopsi e-commerce. Menurut Hoffman tahun 99 dan perceived security sendiri juga merupakan salah satu penghalang dalam pengadopsian mobile payment menurut Chang tahun 2014. Dan berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang telah meneliti tentang mobile payment yang juga menghasilkan penemuan yang beragam terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi niat untuk menggunakan mobile payment. Di sini ada penelitian dari Jung, Won, dan Kim tahun 2020 yang meneliti motivasi dan hambatan dalam penerimaan mobile payment menggunakan teori Yu-Tao-Tu, di mana penelitian ini menghasilkan bahwa performance expectancy, social influence, compatibility, knowledge, dan trust berpengaruh positif terhadap behavioral intentions, terhadap motivasi dan hambatan dalam penerimaan mobile payment. Dan selanjutnya ada penelitian Singh, Sinha, dan Kapanilas tahun 2020 yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi niat menggunakan mobile payment dan niat merekomendasikannya di India dan menemukan bahwa easy of use, usefulness, perceived risk, dan attitude mempengaruhi niat menggunakan dan niat untuk merekomendasikan mobile payment. Dan penelitian selanjutnya merupakan penelitian Morty et al. Tahun 2019 yang tadi saya jelaskan sebelumnya sedikit, meneliti niat untuk menggunakan mobile payment di kalangan pekerja di Malaysia dan menghasilkan bahwa performance expectancy, facilitating conditions, hedonic motivation, dan perceived security memiliki pengaruh yang signifikan. Secara umum, teori penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang niat-niat menggunakan mobile payment memiliki faktor-faktor yang beragam terkait apa saja yang mempengaruhi niat untuk menggunakan mobile payment. Dan untuk pengembangan hipotesis, di sini ada 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah harapan daya guna atau performance expectancy berpengaruh positif terhadap behavioral intention dalam mengadopsi mobile payment. Yang hipotesis kedua adalah kondisi-kondisi yang memfasilitasi atau facilitating conditions berpengaruh positif terhadap behavioral intention dalam mengadopsi mobile payment. Dan hipotesis yang ketiga adalah motivasi-motivasi hedonis atau hedonic motivations yang berpengaruh positif terhadap behavioral intention dalam mengadopsi mobile payment. Dan hipotesis yang keempat adalah keamanan yang dirasakan atau perceived security berpengaruh positif terhadap behavioral intention dalam mengadopsi mobile payment. Dan berikut merupakan gambaran dari kerangka pemikiran dalam penelitian kali ini.
Untuk metode penelitian sendiri, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang berdasarkan pengujian hipotesis di mana data primer akan dikumpulkan melalui distribusi kuesioner. Untuk operasional variabel di sini performance ekspektasi didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan atau keyakinan suatu individu bahwa penggunaan suatu teknologi dapat membantunya dalam mencapai peningkatan kualitas kerja. Serta facilitating condition didefinisikan kepada persepsi konsumen tentang dukungan dan sumber daya, infrastruktur, serta teknis yang tersedia untuk memfasilitasi penggunaan suatu sistem. Hedonic motivation sendiri adalah perasaan senang atau gembira yang dirasakan saat menggunakan teknologi. Dan perceived security didefinisikan sebagai keyakinan individu bahwa teknologi yang digunakan menjamin keamanan informasi sensitif yang digunakan seperti data pribadi dan transaksi finansial. Behavioral intention sendiri didefinisikan sebagai tingkatan niat pengguna untuk menggunakan suatu produk atau layanan baru di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data, di mana setiap item di dalam kuesioner nantinya akan diukur menggunakan skala Likert di mana jenis data interval yang menggunakan, skor total dari semua butir pertanyaan. Data dihimpun dari tanggapan responden atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Sumber data penelitian kemudian menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Kuesioner penelitian sendiri terdiri dari 18 pertanyaan, terdiri dari 4 pertanyaan variable performance expectancy, 4 pertanyaan variable facilitating conditions, 3 pertanyaan untuk variabel hedonic motivations, 4 pertanyaan untuk perceived security, dan 3 pertanyaan untuk behavioral intentions. Untuk instrumen penelitian, eee, penelitian ini menggunakan kuesioner yang telah diadaptasi, yang telah diadopsi dari penelitian sebelumnya, yaitu Venkates tahun 2012 dan Oliveira tahun 2016, di mana data dari jawaban responden akan diukur menggunakan skala Likert. Untuk lokasi dan objek penelitian, lokasi akan dilakukan di Kota Batam. Pemilihan lokasi ini sendiri berdasarkan pada perkembangan fintech atau financial technology yang sangat pesat di Kota Batam dan terdapat dukungan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang mendorong warga Batam untuk mengenal fintech lebih dalam. Sekaligus, objek penelitiannya adalah mahasiswa yang berasal dari 2 universitas perguruan tinggi di Kota Batam, yaitu Politeknik Negeri Batam dan Universitas Putra Batam dalam ruang lingkup manajemen bisnis yang berada di kelompok umur usia 17 sampai 25 tahun. Untuk teknik penetapan jumlah sampel, penelitian ini menggunakan rumus Slovin di mana, jumlah dari kedua mahasiswa dari ruang lingkup manajemen bisnis dari Politeknik Negeri Batam dan Universitas Putra Batam berjumlah 4.553 dan didapat jumlah sampel yaitu sejumlah 98 sampel berdasarkan 10% standar error. Untuk teknik penarikan sampel, penelitian ini menggunakan non-probabilitas sampel dengan purposive sampel, dan teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan kuesioner yang disebar dalam bentuk Google Form. Untuk teknik pengolahan datanya, pertama peneliti akan menentukan variabel-variabel penelitian ke dalam tabel frekuensi, lalu dilakukan proses editing, coding, dan lalu tabulating untuk menyusun data dalam tabel. Lalu teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokodastisitas, uji multikolinearitas, dan uji hipotesis. Dan berikut sebelumnya ini adalah kuesioner yang akan nanti disebar kepada responden. Sekian presentasi dari, seminar proposal saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.